Hello Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTT Harana Dewa. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, menyadari ancaman Huachan semakin dekat, Xiaoyan segera meninggalkan alam sitian dengan bantuan Miao Liankong melalui titik terlemah formasi penekan iblis cahaya Buddha. Sementara itu, Huachan menerobos masuk ke tanah suci Dewa Buddha dengan kekuatan pedang yang mengerikan, namun dihadang langsung oleh Miao Lianhua. Konflik besar ini tak terelakkan. Xiaoyan telah menyentuh fondasi kekuasaan wilayah suci Dewa Buddha dan bentrokan dengan Huachan serta kekuatan di balik tanah suci hanya tinggal menunggu waktu. Miao Lianhua berbalik tanpa berkata apapun. Tubuhnya berubah menjadi seberkas pelangi panjang yang melesat pergi. Huachan memahami maksudnya, segera menginjak pedang ilahinya dan mengikuti dari belakang. Orang yang kau cari ada di dalam sana. Jangan sampai melukai yang lain. Miao Lianhua memimpin jalan hingga tiba di luar wilayah yang tercemar itu. Sosok Huachan bergerak sekilas, langsung memasuki ruang kotor tersebut. Miao Lianhua pun segera menyusul masuk. Namun di dalam ruang yang tercemar itu, hutan 7 warna dan laut roh telah lenyap tanpa jejak. Sosok Xiaoyan juga telah menghilang. Yang mulia Miao Lianhua, apa kau berniat mengajakku berlatih di sini? Huachan menoleh menatapnya. Alis Miao Lianhua sedikit berkerut. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu Xiaoyan sudah pergi dan bukan melalui pintu masuk ini. Kalau tidak, dia pasti akan merasakannya. Karena aku membawamu kemari, tentu aku tidak akan menipumu. Dia kemungkinan memiliki metode untuk menembus ruang. Miao Lianhua menatap sekeliling. Ho, metode menembus ruang, itu bukan masalah besar. Huachan menjatuhkan kedua jarinya dan merapatkannya. Di ujung jarinya muncul cahaya pedang. Gelombang niat pedang yang angkuh dan misterius langsung menyebar. 100 budak pedang di belakangnya, dengan sorot mata kelabu pucat memancarkan cahaya pedang yang meledak bersamaan. Untayan-untayan energi pedang ditarik paksa keluar dari tubuh mereka. Laksana ratusan sungai mengalir ke lautan. Semuanya berkumpul pada cahaya pedang di ujung jari Huachan. Roh pedang sebagai bayangan, 10.000 niat sebagai asal. Kejarlah. Ujung jari Huachan menyapu ke sekeliling, lalu menggores kuat ke udara. Cahaya pedang itu melesat keluar. Dalam sekejap, satu goresan berubah menjadi ratusan. Ratusan menjadi ribuan. Ribuan berubah menjadi puluhan ribu. Dalam waktu singkat tak terhitung cahaya pedang meraung, seakan-akan menembus kehampaan, merobek ruang. Ruang yang terkoyak pasti meninggalkan jejak. Pada saat ini, sorot mata Huachan memancarkan cahaya tajam. Dia langsung merasakan riak sisa gelombang ruang. Tubuhnya bergerak seketika. Dengan satu ayunan pedang, dia membelah kehampaan dan bersama para budak pedangnya menerobos masuk. Miao Lianhua tidak mengikuti. Dia melangkah perlahan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kelopak-kelopak teratai kaca yang memenuhi langit, lalu lenyap tanpa bekas. Pada saat Xiaoyan meninggalkan batu suci Dewa Buddha, tubuh aslinya langsung membuka mata. Dia memerintahkan He Xianran untuk membawa kembali tubuh klonnya. Namun tepat pada saat itu ruang di sekeliling mendadak membeku seperti besi. Ribuan cahaya pedang abu-abu tumbuh dari kehampaan, membentuk sangkar yang mengunci seluruh kekosongan. Ingin datang sesuka hati, dan ingin pergi sesuka hati juga. Suara itu terdengar tiba-tiba. Miao Liankong menoleh, matanya sulit menyembunyikan kegelisahan. Sosok terdepan memimpin sekelompok ahli teknik menembus kehampaan dan muncul. Xiaoyan sebenarnya telah pergi cukup lama. Secara logika hampir mustahil bagi Huachan untuk menyusulnya. Namun jelas dia telah meremehkan kemampuan Huachan. Sosok yang mampu melintasi dunia demi mengejar sang misi tentu tak aneh bila memiliki kecepatan demikian. Apakah Tuan ada urusan? Xiaoyan bertanya tenang, menatap Huachan yang berdiri tinggi memandang rendah. Huachan berkata, kau adalah ahli alkemis yang menyempurnakan pil yin yang. Huachan menangkungkan tangan di belakang punggungnya. Suaranya perlahan terdengar, samar-samar memancarkan tekanan penindasan yang kuat. Jika Tuan menginginkannya, pil ini akan kuberikan. Xiaoyan membalik telapak tangannya. Sebotol giok berisi pil yin yang muncul di atas telapak tangannya. Mampu menyempurnakan pil ini memang tidak mudah. Bagaimana jika kau bergabung di bawah naunganku? Di kitab giok dunia Dewa 9 Langit, kau akan kuangkat sebagai kepala ahli alkemia untuk menyempurnakan pil bagiku. Alis Huachan sedikit terangkat. Jelas yang diinginkannya bukan hanya itu. Pil yang ini kuanggap sebagai hadiah untukmu. Adapun pil yang kau titipkan sebelumnya sudah kuselesaikan. Xiaoyan tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi kalimat itu seharusnya cukup membuat Huachan mengerti. Apakah kita saling mengenal? Tanya Huachan. Namun pada detik berikutnya dia tidak menunjukkan keterkejutan ataupun pemahaman. Mereka semua adalah anggota pertemuan di alam dewa kekacauan. Mata Xiaoyan meredup sesaat, teringat pada satu kata yang pernah diucapkan Dingmu, munafik. Kedatanganku kali ini hanya untuk mencari laut roh 7 warna. Aku tidak berniat menyempurnakan pil. Jadi maafkan. Xiaoyan menangkupkan tangan, menolak dengan tegas.
Aku tidak sedang meminta persetujuanmu. Huacan berkata dingin. Entah kau mau atau tidak, hari ini kau tidak akan pergi. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah berkata demikian, Huacan menatap Miao Liankong. Jelas ada kesepakatan lain di antara mereka. Kalau begitu bagaimana jika aku bersikeras pergi? Xiaoyan tersenyum dingin, kilatan tajam berkelebat di matanya. Jelas Huacan menolak membuka identitasnya sebagai anggota pertemuan di alam dewa kekacauan dan hendak bertindak terhadap Xiaoyan di sini. Sebelumnya Xiaoyan mengira Huacan berada di pihak yang sama, tetapi ternyata tidak. Dalam pertemuan di alam dewa kekacauan, mungkin tak satu pun kata Huacan yang benar. Hahaha, di hadapanku belum pernah ada yang berani mengucapkan kata-kata lancang seperti itu. Jika aku ingin kau mati, kau harus mati. Jika aku ingin kau hidup, kau harus hidup. Hidup dan mati berada dalam satu pikiranku. Dan kau hanya tingkat keempat alam transendensi, berani berkata begitu. Meski begitu keberanianmu patut dihargai. Aku akan menebas 3 pedang jika kau mampu menahannya. Aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, jiwamu akan musnah sepenuhnya. Suara Huacan perlahan terdengar. Dia berdiri tinggi memandang rendah, tampak menikmati perasaan memandangi semut dari atas. Dia lebih menikmati melihat semut itu meronta di telapak tangannya. Para budak pedang di belakangnya menyaksikan. Di bawah tatapan mereka, Huacan semakin tenggelam dalam kenikmatan kekuasaan itu. Baiklah, mohon petunjuk dari Yang Mulia 9 Matahari. Xiaoyan menangkupkan tangan dan memberi hormat. Sudut mulut Huacan terangkat tipis. Tangannya membentuk sikap memegang pedang. Sebilah pedang ilahi perlahan mengembun di telapak tangannya. Dan dalam sekejap, Xiaoyan diselimuti krisis kematian yang amat kuat. Xiaoyan menekan dahinya. Klon Yuanseng, klon Cinchan, dan seluruh kekuatan meledak bersamaan. Dia bahkan mengerahkan kekuatan wujud sejati roh raksasa. Namun itu masih belum cukup. Dia mencengkeram kehampaan, mengeluarkan pedang memecah langit. Pedang terakhir jatuh. Suara Huacan terdengar. Dengan satu tebasan, pedangnya berayun. Kecepatannya luar biasa dan tak memberi Xiaoyan kesempatan bereaksi. Pedang pemecah langit yang diayunkan Xiaoyan hancur seketika. Cahaya pedang menembus tubuhnya, bahkan menembus jiwanya. Suara robekan bergema di kehampaan. Tubuh fisik Xiaoyan sama sekali tak mampu menahan. Dalam sekejap dia hancur sepenuhnya, dimusnahkan tanpa menyisakan debu sedikit pun. Ternyata selemah itu. Kukira ada sedikit perlawanan. Tebasan ini sepertinya terlalu kuat, ucap Huacan sambil menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas penuh penyesalan. Sayang sekali, dia sebenarnya ahli alkimia yang cukup baik. Mati di bawah pedangku pun bisa membuat namanya abadi. Namun tepat pada saat itu di kehampaan muncul riak tipis. Dari ruang yang telah dimusnahkan, titik-titik cahaya berkumpul dari segala arah, kembali membentuk sosok Xiaoyan. Benar-benar mampu menahan satu tebasanku. Teknik kebangkitan seperti ini, kalau tidak salah, seharusnya hanya bisa digunakan sekali. Bocah, jika sekarang kau setuju padaku, masih belum terlambat. Jika pedang berikutnya jatuh, semuanya akan terlambat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.